Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Murabbi Bandung yang Allah muliakan, para jamaah Majlis Ta'lim Siti Hajar dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut merilai siaran kita ini, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun apapun atau akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa dalam kajian rutin bulanan. Dan tema yang kita angkat ini membutuhkan waktu setidaknya mungkin 1 tahun untuk menyelesaikannya, dari mulai sekarang sampai tuntasnya materi ini. Materi yang menarik yang pasti kita alami yaitu masalah kematian. Ada banyak misteri yang terdapat di balik kematian. Apa saja misteri itu? Nanti kita akan bahas. Kita mulai pembahasan dengan arti dari mati. Mati bahasa Arabnya al-maut, lawannya al-hayat. Para ulama ahli bahasa seperti Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan al-mautu diddul hayat. Maut atau kematian itu lawan dari kehidupan. Wa aslul mauti fil lughatil arab as-sukun. Wa kullu ma sakana faqad mat. Asal kata mati dalam bahasa Arab maknanya adalah tenang. Secara bahasa mati artinya tenang. Segala sesuatu yang tenang disebut mati. Orang Arab mengatakan matatin naru mautan idza baruda rumaduha falam yabqa minal jamar syai'un. Orang Arab menyatakan api itu telah mati bila sudah dingin bara-baranya dan tak ada yang tersisa dari nyala apinya sedikit pun. Dalam bahasa kita juga api yang sudah tidak ada lagi nyalanya disebut mati. Parem bahasa Sunda nama. Demikian juga matatir rih idza rakadat wa sakanat. Ketika angin bertiup, lalu setelah bertiup itu berhenti bertiup dan tenang, maka orang Arab menyatakan angin telah mati. Matatir rih idza rakadat wa sakanat, bila sudah tidak bertiup dan tenang kembali. Itulah asal kata mati secara bahasa, artinya tenang. Adapun secara bahasa, secara istilah, mati itu diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, al-mautu inqita'u ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatuhu
wa hailulatun bainahuma wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Mati secara istilah syar'i artinya terpisahnya antara ruh dengan badan serta putusnya hubungan antara ruh dan badan, berubahnya keadaan ruh dan badan, serta berpindahnya ruh dan badan dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi ada 4 kriteria mati. Pertama, terpisah antara ruh dan badan. Kedua, terputus hubungan antara ruh dan badan, tidak ada lagi keterkaitan. Ketiga, berubah keadaan, baik badan ataupun ruh. Badan ketika ruhnya sudah keluar, dibiarkan beberapa hari, membusuk. Kalau sudah bulanan, tahunan, ya bisa habis. Dan yang keempat, berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Maksudnya negeri dunia ke alam barzakh. Baik ruhnya ataupun badannya berpindah ke alam lain. Itulah 4 kriteria mati. Pertama, terpisah antara ruh dan badan. Kedua, terputus. Ketiga, berubah. Keempat, berpindah. Kalau salah satu di antara 4 kriteria ini belum terpenuhi, maka belum dianggap mati. Seperti umpamanya terpisah ruh dengan badan, tapi masih ada keterkaitan. Seperti yang terjadi pada waktu tidur atau pingsan atau mungkin koma. Ruh dengan badan ini terpisah. Seperti yang diterangkan dalam beberapa ayat. Ketika tidur, ruh dan badan terpisah, tapi masih ada keterkaitan. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi masih ada pengaruhnya ke badan. Umpama ruhnya di alam mimpi mengalami dikejar-kejar orang gila, dikejar-kejar binatang, teriak-teriak. Apa yang terjadi pada badannya di tempat tidur? Benar dia teriak. Kalau umpamanya ruhnya bermimpi kencing pada anak kecil, benar-benar ngompol kan ya. Pada orang dewasa kalau mimpi melakukan hubungan suatu suami istri, benar-benar junub kan gitu. Masih ada keterkaitan antara ruh dengan badan di saat tidur walaupun terpisah. Tapi karena adanya terpisah antara ruh dan badan, maka tidur pun disebut dengan sebutan mati atau wafat. Oleh para ulama disebut dengan sebutan al-wafatul sughra, kematian kecil. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 60, kata Allah, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian pada malam hari. Maksudnya menidurkan kalian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Jadi tidur di sini disebut dengan sebutan wafat. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang telah mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Ini wafat besar.
Artinya mati dengan 4 kriteria tadi. Dan yang mewafatkan jiwa di dalam tidurnya sebelum kematiannya. Ketika tidur Allah mewafatkan. Kenapa tidur pun disebut wafat atau mati? Sebab Allah ambil ruhnya dari badannya. Lalu kata Allah, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah tahan ruh orang yang sudah tiba ajal kematiannya. Tidak Allah masukkan lagi ke jasadnya di tempat tidur. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dan Allah lepaskan ini ruh kepada orang lain yang belum tiba saat kematiannya. Dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Jadi ketika orang tidur, ruhnya dicabut oleh Allah, dipegang, tapi masih ada hubungan. Apa yang terjadi dialami oleh ruh di alam mimpinya masih ada hubungannya dengan jasadnya di tempat tidurnya. Pas saatnya bangun, maka Allah Azza wa Jalla masukkan lagi itu ruh ke dalam jasadnya ketika tidur. Oleh karena itulah maka doa yang kita panjatkan sebelum tidur adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup. Maksud aku mati adalah aku tidur. Maksud aku hidup adalah aku bangun lagi. Pas selesai tidur, kita bangun, doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nasyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah Dia mematikan kami. Maksud menghidupkan di sana apa? Membangunkan kami. Mematikan kami maksudnya menidurkan kami. Jadi tidur disebut mati, disebut wafat karena terpisahnya antara ruh dengan jasad. Tapi walaupun terpisah, hanya satu kriteria kematian pada waktu tidur, yaitu berpisah antara ruh dengan jasad. 3 kriteria lagi belum terpenuhi. Masih ada hubungan antara ruh dengan jasad. Terus keadaan juga tidak berubah, tidak membusuk. Terus organ vital di dalam tubuh manusia masih berfungsi, masih bergerak, dan belum pindah ke alam barzah, masih ada di alam dunia, ya. Jadi mati harus memenuhi 4 kriteria tadi. Pertama, dia terpisah antara ruh dengan jasad. Kedua, terputus hubungan antara ruh dengan jasad. Yang ketiganya, berubah keadaan. Ruh berubah, jasad berubah. Kalau perubahan jasad kita tahu. Si jasad itu membusuk setelah ruhnya berpindah, setelah ruhnya dicabut. Bagaimana perubahan ruh setelah kematiannya? Setelah ruh itu berpisah dari badan, apa berubah? Bagaimana perubahannya? Nanti ada pembahasan khusus tentang kondisi ruh setelah berpisah dari jasad. Terus kriteria keempat, berpindah ke alam barzah dua-duanya. Ruhnya dan jasadnya berpindah ke alam barzah, dan nanti mereka berjumpa lagi, bertemu lagi di alam barzah. Kalau sudah bertemu lagi, hidup lagi seperti kehidupan di dunia ini. Inilah definisi dari kematian. Itu poin pertama. Poin kedua,
Satu hal yang wajib kita yakini, mati ini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang teralami oleh setiap makhluk. Baik manusia, jin, binatang, termasuk malaikat. Malaikat mati, ya malaikat juga mati. Bagaimana matinya malaikat? Sama dengan matinya manusia, matinya jin, matinya binatang, yaitu terpisah ruh dengan jasad. Nanti ada pembahasan tersendiri bagaimana matinya para malaikat. Tapi yang jelas semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Satu-satunya yang tidak mati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qasas ayat 88. Kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, segala sesuatu akan binasa illa wajah, kecuali wajah Allah. Disebut wajah Allah, menunjukkan Allah punya wajah. Wajib kita yakini. Tapi tidak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jangankan wajah Allah dengan makhluk. Wajah makhluk dengan sesama makhluk aja sudah beda. Wajah kita dengan jin beda, dengan binatang beda, binatang yang satu dengan binatang lain beda. Apanya yang beda? Semuanya. Bentuknya, bahannya, ukurannya, fungsinya, semuanya berbeda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Khaliq. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah, maknanya kullu syai'in halikun illa dzal wajhi, segala sesuatu pasti binasa kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah dengan seluruh bagiannya. Allah ada memiliki tangan, ya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya wajah, ya. Allah punya betis, ya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya, lalu semua makhluk disuruh untuk sujud, tapi mereka tidak mampu sujud. Allah punya mata, ya, tajri bi ayunina. Perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Ayat yang menyatakan kullu syai'in halik illa wajhah, segala sesuatu pasti binasa, maksudnya makhluk. Illa wajah, kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak akan mati, tidak akan binasa. Selain Allah binasa, termasuk malaikat, iya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26 Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha, semua yang ada di alam jagat raya ini fan, itu akan fana, akan mati, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadilah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Yang akan abadi hanyalah Allah. Di sini disebut wa yabqa wajhu rabbik, abadilah wajah Rabbnya. Apakah hanya wajahnya? Enggak, seluruh bagian dari diri Allah itu abadi. Disebut wajah, kata Imam Ibn Hajar, karena dia sang pemilik wajah. Disebut dzikrul khas wa urida bihi amah, disebut sebagian
tapi yang dimaksud keseluruhan. Samalah dengan seluruh bahasa, ada ungkapan itu 3 ekor sapi. Maksudnya apa, hanya ekor sapinya aja? Enggak, tapi keseluruhan ya, dari bagian tubuh sapi. Dalam surah Ali Imran 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah kalian pahalanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Dalam surah Az-Zumar 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu hai Muhammad akan mati, mereka juga pasti akan mati. Tak ada makhluk yang hidup abadi. Kata Allah dalam Quran surah Al-Anbiya 34, wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulud afa im mitta fahumul khalidun. Allah tidak menjadikan satu manusia pun abadi sebelum engkau. Tidak ada yang abadi. Semua yang sudah hidup di masa-masa lalu itu sudah mati. Maka para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang Nabi Khidir alaihissalatu wassalam juga sudah mati. Dan ini membantah mitos atau cerita orang-orang bahwa Nabi Khidir masih ada, setiap musim haji pasti haji ke Mekah, ciri-cirinya jarinya begini, itu tidak benar. Nabi Khidir sudah mati. Apa Nabi Isa juga abadi? Tidak. Nabi Isa sampai sekarang belum mati, masih hidup, diangkat ke langit oleh Allah. Tapi nanti di akhir zaman akan Allah turunkan misi visinya membunuh Dajjal. Tapi setelah itu 7 tahun setelah turunnya Nabi Isa beliau wafat, meninggal. Tidak ada yang abadi. Jadi afa imitta fahumul khalidun, apakah kalau engkau mati hai Muhammad mereka kekal? Enggak ada yang kekal. Dalam salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW berdoa, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Kata Nabi SAW, aku berlindung kepada kemuliaanmu ya Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain engkau, yang tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Adakah dalil yang menyatakan para malaikat pun mati? Iya, Al-Quran. Allah menyatakan wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, matilah semua yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan yang ada di muka bumi, semua malaikat yang ada di muka bumi, manusia, jin, binatang, semuanya mati. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki yang tidak mati. Ya, jadi semua ayat dan hadis tadi menjelaskan bahwa semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Tak ada yang abadi, bahkan para malaikat pun makhluk mulia yang super kuat, tak ada yang mengalahkan kekuatan malaikat. Mereka pun mengalami kematian. Satu-satu yang tidak mati hanyalah Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kematian setiap orang sudah dipastikan, sudah ditentukan waktunya, tempatnya,
keadaan ketika dia mati plus penyebab kematiannya. 4 hal itu sudah Allah tentukan, sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi semua orang baik yang matinya karena tenggelam, karena penyakit, karena jatuh dari tempat yang tinggi, karena dibunuh, karena terbakar, atau karena apapun, sudah Allah tetapkan. Di mana matinya, kapan waktunya, apa penyebabnya, bagaimana keadaan matinya, itu sudah Allah tetapkan. Sejak sebelum manusia itu ada, bahkan sejak sebelum alam jagat raya ini ada. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan qalam. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Maksud qalam di sini bukan balong, bukan swimming pool. Qalam itu pena. Lalu Allah berfirman kepada uktub, tulis olehmu. Sang pena bertanya, famadza aktub, apa yang harus saya tulis? Uktub kulla syai'in hatta qiyamisah. Catat olehmu segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu mencatatlah sang pena. Dicatatnya di lembaran-lembaran yang kemudian terpelihara, terjaga oleh para malaikat. Itu yang disebut Lauhul Mahfuz. Termasuk kematian setiap orang ya. Dan inilah yang disebut dengan catatan takdir azali. Terus yang kedua, nanti setiap manusia mau lahir, ketika usia mereka 4 bulan di kandungan ibunya masing-masing, dicatat lagi 4 hal. Pertama, ajalnya, kematiannya kapan? Include di dalamnya 3 hal yang lainnya, yaitu waktunya ya, terus penyebabnya, tempatnya, dan keadaan matinya. Dicatat tuh. Ajalnya, amalnya, rizkinya, dan suka dukanya, bahagia atau menderita. Dicatat 4 hal. Ini yang kemudian disebut dengan penulisan takdir umri. Maksudnya umri itu seumur hidup. Dan masing-masing orang catatannya berbeda. Waktu matinya kapan, ya, rizkinya bagaimana, amalnya bagaimana, suka dukanya bagaimana. Setiap orang berbeda-beda. Walaupun lahirnya kembar, nasib setelah kelahirannya berbeda. Tapi itu dicatat. Karena sudah dicatat, nggak bisa dipundurkan, nggak bisa dipajukan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Kata Allah, tidaklah satu jiwa akan mati kecuali dengan izin Allah pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam surah An-Nisa 77 Allah berfirman, aina matakunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Kata Allah, di mana saja kalian berada, kematian tetap akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di balik benteng yang sangat kuat. Kematian tetap akan mendatanginya. Dalam surah Al-A'raf 34 Allah berfirman, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat ada waktu ajalnya. Dan apabila sudah datang ajalnya kepada mereka, maka tidak bisa diundurkan walaupun sesaat ataupun dipajukan.
Walaupun hanya 1 detik nggak bisa. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 8 Allah menyatakan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya kematian yang selalu kamu hindarkan, kamu lari daripadanya, maka sungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Jadi semua orang bila sudah tiba masa ajalnya, pasti dia ajal, mati. Gak bisa diundurkan, gak bisa dipajukan. Oleh karena itu, sakit sehatnya seseorang tidak mempengaruhi saat kematiannya. Kalau umpamanya seseorang sakit lalu berobat ke rumah sakit, ke dokter, jangan dianggap itu untuk mengundurkan kematian, untuk menyelamatkan dia dari kematian. Enggak. Sakit tidak akan mempercepat kematian, dan kesehatan, kebugaran tidak bisa menunda kematian. Enggak. Lalu untuk apa kita berobat? Untuk apa kita mencari sehat? Kita berobat, pertama memang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Kedua, walaupun berobat tidak akan menunda kematian, walaupun sedetik, tapi kita berobat demi meraih kesehatan agar hidup terasa lebih nyaman dengan kesehatan ini. Dengan sehat kita lebih produktif. Dengan sehat kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan sehat kita bisa melakukan ibadah, amal soleh dengan nyaman, dengan tenang, dengan lebih berkualitas, kan gitu ya. Kalau sakit kita jadi beban orang lain. Bukan bermanfaat bagi orang lain, tapi memadaratkan orang lain. Dengan sakit kita terhalang dari berbagai macam kewajiban. Dengan sakit kita kualitas, kuantitas ibadah kita menjadi menurun. Dan lagi sakit mah atau jangankan tahajud, sholat fardu aja malesnya, beratnya bukan main, ya enggak. Mau saum Ramadan nggak bisa. Akhirnya nggak saum, diganti dengan mungkin qadha nanti, mungkin fidyah. Mau apalagi saum sunat, nggak bisa. Akhirnya minim amal karena sakit. Jadi kita berusaha sehat, olahraga, mengatur pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, pola tidur yang bagus, bukan untuk menunda kematian, bukan menghindari kematian, tapi untuk memaksimalkan kualitas hidup kita. Ibadah kita, amal soleh kita jauh lebih berbobot, berkualitas, berkuantitas ketika sehat. Untuk itu kita sehat, untuk itu kita berobat. Jangan dianggap mudah-mudahan ya dengan berobat yang harusnya mati besok menjadi sebulan lagi. Enggak. Jadi kematian tidak bisa diundur. Dalam Sahih Muslim sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalat Ummu Habibah zauzatun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Telah berkata Ummu Habibah, istri, salah satu di antara istri Nabi SAW. Dia pernah berdoa. Apa doanya? Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah wa bi abi wa bi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ummu Habibah ini putri dari Abu Sufyan, saudari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia berdoa, ya Allah, bahagiakan aku dengan suamiku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ayahku, yaitu Abu Sufyan, dengan saudaraku, yaitu Muawiyah. Terdengar doa itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
beliau berkomentar, laqad sa'altillah li ajalin madrubah wa ayamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah lan yu'ajjala syai'un qabla hilli wa la yuakhirallahu syai'an ba'da hilli. Lau kunti sa'altillah ay yu'idaki min adzabin finnar wa adzabin fil qabr kana khairan wa afdal. Kata Nabi SAW, hai Ummu Habibah, engkau sudah meminta kepada Allah sebuah ajal yang sudah Allah tetapkan, hari-hari yang sudah Allah takdirkan, dan rizki yang sudah Allah bagi-bagikan. Tidak mungkin semuanya itu lebih awal dari waktunya dan lebih akhir dari masanya. Jadi gak perlu berdoa seperti itu. Tapi berdoalah seandainya engkau meminta kepada Allah agar Allah melindungi engkau dari azab neraka dan dari azab kubur, maka pasti itu lebih baik dan lebih utama. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Inilah poin yang ketiga tentang kematian, bahwa ajal setiap orang itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan, tidak bisa dipajukan, tidak bisa diundurkan. Bagaimana orang yang bunuh diri? Ya sama. Kalau memang belum ditakdirkan mati, bunuh diri pun nggak akan mati. Ada orang bunuh diri tapi gagal? Ada. Dia loncat ke kali gitu, gujubar, ternyata kalinya dangkal, cuma sepinggang, nggak jadi mati. Orang minum racun, ketahuan oleh orang-orang, dibawa ke rumah sakit, gagal, nggak jadi matinya. Ada orang yang gantung diri pakai tali, sudah ngelel, talinya putus, gagal gitu, macam-macam tuh. Jadi kalau belum tiba ajalnya, dia tidak akan mati, walaupun bunuh diri. Ada nggak orang yang bunuh diri berhasil? Ada memang, karena memang ajalnya sudah tiba. Penyebabnya ya bunuh diri itu ya. Dan ingat, penyebab buruk atau su'ul khatimah yang Allah tetapkan bagi seseorang di saat kematiannya itu adalah sanksi atau azab atas dosa-dosa dia selama hidup. Kalau orang selama hidup banyak dosa, banyak maksiat, mengabaikan perintah, melanggar larangan, Allah hukum dia, Allah beritahukan ke semua orang tentang keburukan dia dengan cara diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin bunuh diri tadi, mungkin lagi nyekek botol OD lalu mati, mungkin lagi nyolong, lagi ngerampok, lagi maling, kemudian didor oleh polisi, mati dalam keadaan sedang menggenggam hasil curiannya. Itu su'ul khatimah ya, itu azab, itu sanksi dari Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan selama hidup. Poin yang keempat, walaupun kematian setiap orang sudah ditentukan, tapi tak ada seorang pun yang tahu saat kematian siapapun, baik dirinya ataupun orang lain. Saya pasti mati ini, tapi kapan? Nggak tahu. Di mana? Nggak tahu. Sedang apa? Nggak tahu. Penyebabnya? Nggak tahu. Dan nggak ada yang tahu. Dokter tahu? Enggak. Saya beberapa, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu pernah didiagnosa oleh dokter jantung, paling 4 bulan lagi lah wafat. Karena lihat kondisi jantung yang parah, ada kebocoran klep, ada pembengkakan, ada sumbatan yang parah. Mudah-mudahan Pak masih bisa Ramadan. Ramadan itu 4 bulan lagi. Memang separah itu gitu. Akhirnya saya bilang nggak percaya. Saya asumsikan sehat. Itu sudah berlalu belasan tahun. Jag-jag belejag teu sakara-kara sampai sekarang.
2 atau 3 bulan lalu saya medical check up lagi jantung ke dokter jantung. Saya tanya, dok kenal nggak dokter Fulan, dokter jantung? Oh ya itu guru saya, dosen saya katanya. Di mana sekarang? Sudah meninggal. Dia lebih dahulu. Sudah lama Pak itu meninggal gitu. Padahal waktu mudik saya sehat. Lagi sehat walafiat, segar bugar. Memvonis saya mudah-mudahan Bapak bisa sampai Ramadan ya. Sekarang udah lebih dari 10 kali Ramadan saya sehat segar bugar, dokter itu sudah meninggal duluan. Jadi tak ada seorang pun yang tahu kematian siapapun. Satu-satunya yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Termasuk para malaikat? Iya. Termasuk malakul maut? Iya. Termasuk malaikat pencatat yang ditugaskan untuk mencatat 4 perkara pada diri seorang bayi ketika masih 4 bulan. Kan ketika 4 bulan Allah mengutus satu malaikat. Fa'amaru bikatbi amalihi wa ajalihi wa rizkihi wa syaqiyyun amsain. Lalu malaikat itu disuruh mencatat 4 hal. Amalnya, ajalnya, rizkinya, suka dukanya. Malaikat pencatat, dia catatkan. Tahu nggak kapan kematian setiap orang? Nggak tahu. Bukankah dia mencatat? Iya. Karena kematian seseorang adalah rahasia yang disebut dengan kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah yang tahu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Luqman ayat 34. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Bukan Luqman. Ini surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban. Tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaib khamsah la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci kegaiban ada 5. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Lalu Nabi SAW membacakan Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ini ayat terakhir dalam surah Luqman. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kata Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah tersimpan rahasia tentang pertama saat kiamat. Kapan kiamat tiba? Nggak ada yang tahu. Termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk malaikat Jibril. Kapan kiamat tidak tahu. Kan malaikat Jibril nanya kepada Nabi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku hari kiamat kapan? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu, yang bertanyanya Jibril, yang ditanyanya Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah di sisinya ada ilmu tentang terjadinya kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan kapan diturunkannya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim, laki ataupun perempuan. Ini yang ketiganya. Pertama tentang kiamat, kedua turunnya hujan, ketiga tentang apa yang ada di rahim laki ataupun perempuan, sehat atau cacat. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Keempatnya wa ma tadri nafsun Mada taksibu gada. Seseorang tidak tahu apa yang akan dilakukan besok.
Planning, ya kita punya besok akan begini. Apakah besok persis terjadi seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Banyak halangan, banyak kendala yang menyebabkan rencana itu berantakan. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Apakah esok masih ada atau tidak, masih hidup atau tidak, sehat atau sakit, kita nggak tahu. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa nggak tahu di bumi mana dia akan mati. Walaupun kita sudah menyiapkan, saya kalau mati ingin dikuburkan di sini. Sudah bikin kapling kuburan, belinya juga ada yang puluhan ratusan jutanya. Apakah pasti dia dikuburkan di sana? Belum tentu. Mungkin di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, mungkin dimakan ikan, dimakan binatang, buas, macam-macam. Penyebab kematian kita nggak tahu. Innallaha alimun khabir. Itulah 5 kunci kegaiban. Hari kiamat, bagaimana turunnya hujan, kemudian apa yang ada di rahim, kemudian apa yang akan terjadi besok, kemudian di mana seorang akan mati, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar, berkata Rasul SAW, mafatihul ghaib khamsun, kunci-kunci kegaiban ada 5. Lalu dibacakanlah surah Luqman ayat 34 tadi. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Ini rahasianya. Sesungguhnya apabila Allah mau mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, Allah akan memberikan keperluan kepada hamba itu untuk pergi ke tempat itu. Setelah tiba di tempat itu, baru Allah matikan di sana. Begitulah cara Allah mewafatkan seseorang di suatu tempat. Umpama ada orang kampung di sisi gunung, gak pernah ke kota. Jangankan ke ibu kota, ke Bandung saja gak pernah umpamanya. Kurung batok kata orang Sunda. Tapi Allah takdirkan dia meninggalnya tadi Jakarta. Gak pernah termimpikan dia di Jakarta, ke Jakarta. Tapi kalau kematiannya di Jakarta, Allah akan berikan kepada orang itu keperluan yang menyebabkan orang itu memaksakan diri untuk berangkat ke Jakarta. Gimana aja caranya. Mungkin ada keluarganya yang haji, kemudian ikut mengantar atau ikut menjemput. Atau umpamanya beli sabun colek, pas dibuka ada hadiah, nginep di Jakarta padahal mau mati di sana. Bagaimana pun caranya, Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Inilah poin yang keempat, bahwa saat, tempat, penyebab, keadaan kematian kita majhul, misteri, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Inilah poin yang keempat. Kelima, nah inilah yang menjadi inti dari tema kita. Misteri di balik kematian. Sebelum kematian, kebanyakan orang mengalami apa yang disebut dengan ihtidhar. Bahasa kita ihtidhar itu adalah sakarat. Ada yang mengalami dan umumnya memang mengalami. Umumnya, tapi tidak semua orang mengalami sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Allah memastikan sakaratul maut itu ada. Pertama dalam Al-Quran surah Qaf 19 Allah menyatakan waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid.
Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Dan apa itu sakarat? Sakarat secara bahasa adalah mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Maka semua yang memabukkan baik minuman, makanan ataupun gas disebut khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan disebut khamr. Khamr itu bukan hanya minuman, bisa aja gas, bisa aja berupa makanan, atau bisa aja berupa yang disuntikan, membuat kita mabuk, maka itu khamr. Wa kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan haram. Apa yang dimaksud dengan mabuk di sini? Mabuk di sini maknanya hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakannya. Dia ngomong di luar kontrolnya, bertindak di luar kontrolnya, nggak sadar dia ngomong apa, melakukan apa. Itu mabuk. Adapun mabuk perjalanan bukan mabuk, itu mabuk bahasa kita ya. Karena orang mabuk di perjalanan mual muntah, akalnya hilang? Tidak. Sadar nggak dia? Sadar. Berarti itu bukan mabuk yang dimaksud. Jadi hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan, itu makna mabuk. Dan mabuk bisa terjadi karena banyak sebab. Sebab pertama, mengkonsumsi apapun yang bisa menghilangkan fungsi akal. Seperti minuman keras, seperti narkoba, seperti lem, seperti di kampung-kampung ada daun bunga kucubung. Macam-macam, itu bisa hilang akal. Seperti ganja, bisa menghilangkan kontrol akal. Itu khamr. Itu menyebabkan mabuk. Kedua, bisa aja mabuk itu karena tegang atau takut yang sangat amat takut. Kalau ketika takut, hilang kontrol akal. Panik kan dia kan? Panik, ngomongnya nggak terkontrol, tindakannya nggak terkontrol. Itu juga bisa menghilangkan fungsi akal. Orang yang takut nggak punya malu. Ketiga, bisa karena sakit yang amat sangat tidak tertahankan. Orang badannya kekar, pendekar, jago, bela diri gitu ya. Dikasih saja sakit yang luar biasa, umpamanya dipatahkan tangannya, sakitnya enggak, ya bisa teriak-teriak kayak anak kecil, nggak tahu malu, gitu ya, bisa menjerit-jerit, bisa berguling-guling, hilang kontrol akal pada ucapan dan tindakannya. Itu karena sakit yang amat sangat tak tertahankan. Sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan karena saking sakitnya merata, terasa oleh seluruh tubuh. Nanti kita akan ceritakan ketika membahas masalah ruh, sedikit dikasih bocorannya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menerangkan ruh itu berakar di setiap titik syaraf manusia. Konon titik syaraf manusia banyak tak terhitung, miliaran atau triliunan, saking banyak. Nah, ruh itu tertancap kuat di setiap titik syaraf, berakar di sana dan berkembang sesuai dengan perkembangan tubuh manusia. Waktu bayi cuma 0,5 meter, ruhnya juga segitu. Ketika bayi itu berkembang jadi gede, ruhnya juga ikut menggede.
tumbuh. Ketika badan bayi itu segede kita udah dewasa, ruhnya juga tumbuh. Pokoknya mengikuti perkembangan tubuh manusia. Nah, ketika dicabut ruh ini, dia tertancap kuat berakar di setiap titik syaraf. Pada titik syaraf itulah yang bisa merasakan pada diri kita. Rasa sakit, rasa dingin, rasa panas, rasa nyaman, itu kan syaraf ya. Bayangkan ketika dicabut kuat, ruh itu berakar di setiap titik syaraf. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya, yaitu malakul maut. Bayangkan kalau kita pernah nggak di antara yang hadir, kalau saya pernah dulu ya, mencabut ketela pohon, sampai tangkal sampai pernah. Kan nggak bisa terabut saking kuatnya ya. Bagaimana caranya agar gampang tersabut? Digali dulu tanahnya. Yang menahannya itu digali, setelah digali baru dirabut. Kadang-kadang nggak cukup seorang, bisa 2 orang disabut. Pas dicabut apa yang terjadi? Terasa drek, drek. Apa yang terjadi? Banyak ketela pohonnya yang patah atau akarnya yang putus. Drek, drek. Padahal akarnya nggak seberapa, cuma beberapa puluh akar, beberapa puluh batang dari ketela pohon. Tapi susahnya bukan main, dan ketika terabut terasa drek, drek, drek. Bayangkan miliaran titik syaraf pada diri manusia. Ruhnya berakar di sana, ketika dicabut putus akar dari ruh itu dari titik syarafnya, dan bersamaan dengan itu putus pula beberapa urat syaraf dan otot-otot dari diri orang itu. Nggak kebayang sakitnya kayak apa. Nanti ada beberapa riwayat yang menjelaskan sesakit apa orang yang mengalami sakaratul maut. Sampai Nabi SAW pun diberikan penderitaan 2 kali lipat dibanding umumnya orang yang mau sakarat. Sampai beliau memasukkan 2 tangannya ke dalam wadah yang berisi air, lalu diusapkan ke wajahnya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya mati itu ternyata ada sakaratnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha yang melihat langsung, kan kematian Nabi SAW di pangkuan Aisyah kan. Kata Aisyah, ma ra'aitul waj'a ala ahadin asyadda minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat penderitaan yang teralami oleh seorang pun melebihi penderitaan yang dialami oleh Rasul SAW di saat sakaratul maut. Beliau mengalami penderitaan yang terhebat dibanding umumnya manusia saat sakarat. Ya, ada hikmah di balik itu. Kenapa Nabi sakaratnya luar biasa dahsyat, dan beberapa sahabat, beberapa ulama mengalami penderitaan yang luar biasa saat mau matinya. Sementara di lain pihak ada orang kafir yang matinya enteng, gampang dan tenang. Itu ada hikmah di balik semuanya itu ya. Nah, apa yang terjadi pada saat sakarat ini yang dibahas di dalam ayat-ayat dan hadis. Al-ihtidar maknanya adalah sakarat. Apa yang teralami oleh orang yang sakarat? Orang yang sakarat mengalami 3 peristiwa gaib. Maksud gaib hanya diketahui oleh orang yang mengalaminya saja. Adapun orang lain yang tidak sedang sakarat tapi ada di sana, tidak merasakan, tidak melihat, tidak mendengar. 3 peristiwa gaib ini. Umpama ada orang nih yang mau mati, kita ada di sana.
Yang mau mati itu mengalami 3 hal yang hanya dia yang bisa melihat, mendengar, merasakan. Kita yang ada di sana nggak tahu, nggak melihat, nggak mendengar, tidak mengalami, tidak merasakan. Ini yang membuat sakarat kenapa dahsyat. Ya, ini salah satu di antara misteri di balik kematian. Beberapa peristiwa gaib ketika sakarat pertama. Ini dahsyat luar biasa. Persiapkan diri kita menghadapi keadaan seperti ini. Peristiwa gaib pertama. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, sudah 1 jam. Cukup 1 jam, setengah jam kita pakai untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Qadarullah ibu saya sudah meninggal. Allah yarhamnya. Semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya. Amalan apa yang bisa membuat saya kuat dan tabah? Dan ketika saya bermimpi bertemu ibu saya, itu roh ibu saya atau hanya mimpi? Taib, barakallahu fik. Kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin suami atau istri, mungkin sahabat gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan banyak-banyak mendoakannya. Setiap ingat doakan, setiap ingat doakan. Semakin sering ingat, semakin banyak mendoakan, semakin bagus. Kalau sayang kepada ibu, kepada orang yang sudah mati, doakan. Itu yang bermanfaat bagi mereka. Apa isi doanya? Mintakan ampunan, mintakan rahmat. Kapan mendoakannya? Terutama dalam sholat, terutama dalam sujud. Kalau akhwat kan sendirian di rumah sholatnya, silakan berlama-lama dalam sujud. Sholat fardu. Kalau ikhwan nggak bisa sebebas akhwat karena harus berjamaah. Tapi bisa dalam sholat sunnat. Terutama tahajud. Perlama tahajud, perlama sujud. Ya. Doakan orang tua dalam sholat. Apa isi doanya? Coba hafalkan doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thawji wal bard. Dan seterusnya. Kalau dia ibu kita, ganti hu-nya dengan ha. Allahumma gfir li ummi atau Allahumma gfir li walidati. Warhamha wa'afiyah wa'afu anha wa akrim nuzulaha dan seterusnya. Ya. Itu isinya lengkap untuk kepentingan orang yang sudah mati, sudah wafat. Ada ampunan, ada rahmat, ada kebahagiaan di akhirat, ada doa diselamatkan dari azab kubur, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, itu tuh, ya. Semakin sering semakin bagus. Setiap ingat doakan. Kalau kita lagi ngelamun ingat ibu yang sudah meninggal, cepat-cepat doakan. Itu yang bermanfaat, ya. Apakah roh yang mati bisa berjumpa dengan kita di alam mimpi? Kita sudah menjelaskan di alam barzah manusia terbagi kepada 5 golongan. Golongan pertama para nabi dan para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la, tempat terbaik di alam barzakh. Kedua, orang mukmin yang mati syahid. Rohnya akan menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Senang, indah, enak, bahagia. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh. Dia akan menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon di taman surga. Bedanya dengan yang syahid tadi yang berterbangan, kalau ini bergelantungan. Lebih utama yang terbang. Nah, itu 3 kondisi terbaik di alam kubur. Yang keempat, orang mukmin yang durhaka.
Dia tidak murtad dengan dosanya, tidak keluar dari Islam dengan dosanya. Tapi dosanya kebanyakan, lebih banyak dibanding kebaikannya. Tapi dia tetap muslim ahli maksiat. Dia akan mengalami azab di alam kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Kelima, orang kafir non-muslim. Mereka akan mengalami azab di alam kubur dengan azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab kubur orang mukmin ahli maksiat. Itu melihat 5 yang tadi disebutkan, maka ruh orang yang mati tidak bisa keluar dari sana. Walaupun untuk menemui orang keluarganya yang masih ditinggalkan. Kita sudah jelaskan kapan ya? Waktu di Al-Ukhwah gitu. Ketika ya hari Jumat sore ya. Ketika di alam kubur seorang mukmin ditanya oleh malaikat munkar nakir, bisa menjawab, lalu diberi nikmat kubur, diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang, dibukakan pintu menuju surga, bertiuplah angin dan wangi surga, diperlihatkan tempat tinggal dia nanti di surga setelah kiamat. Ada istana yang megah, ada pelayan-pelayan, ada bidadari-bidadari surga yang menunggu merindukan kedatangan dia. Sampai orang mukmin ini di alam kuburnya berdoa, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beritahukan kepada keluargaku tentang kebahagiaan yang aku alami di sini. Ingin bilang ke keluarganya, ke istrinya, ke anak-anaknya, Bapak senang di alam kubur. Ingin tuh minta, tapi tidak diizinkan. Udah kamu tetap di sini sampai hari kiamat. Alhamdulillah tidak diizinkan ya. Kalau diizinkan sok pulang. Kayaknya tuh bubar di rumahnya, si bapak balik deh. Padahal ingin mengabarkan keadaannya di alam kubur ya. Walau lewat mimpi ya. Dan jadi doakan saja orang tua itu, ruhnya tidak akan bisa keluar dari alam kuburnya. Apa benar ada mati suri bagi manusia biasa? Anehnya ada seorang dokter spesialis datang ke saya nanya mati suri. Saya bilang, gak kebalik dok. Kata dokter, enggak. Ini menurut pandangan agama gimana? Karena di kalangan kami para dokter enggak dikenal adanya istilah mati suri. Jadi kita hanya menjelaskan tadi, ada kondisi ruh keluar dari jasad, tapi masih ada hubungan antara ruh dengan jasad. Ada yang hubungannya kuat, ada yang lemah. Itu terjadi pada beberapa kasus. Pertama ketika tidur. Masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, walaupun terpisah. Tapi hubungannya kuat. Ada yang hubungannya lemah, tapi masih ada hubungan. Seperti yang teralami oleh orang yang sedang pingsan. Pingsan kadang nggak ingat apa-apa. Baik pingsan disengaja seperti dibius, kalau mau operasi kan dibius, dia nggak ingat apa-apa. Atau karena kejadian, dia pingsan. Ya, maka keluar ruhnya dari jasadnya, tapi masih ada hubungan, tapi hubungannya sangat lemah. Nah, termasuk koma atau mati suri, terpisah ruhnya dari jasadnya, tapi masih ada hubungan dengan hubungan yang jauh lebih lemah daripada pingsan tadi. Termasuk mati suri. Yang mungkin suatu saat ruhnya ini kembali ke jasadnya. Dan jasadnya belum berubah, tidak membusuk. Kalau walaupun koma bertahun-tahun kan tidak membusuk. Selama tetap dikasih infusan berupa nutrisi ya, suplemen yang dibutuhkan, masih utuh. Mungkin berkurang berat badan mungkin, tapi masih hidup, masih berfungsi semuanya. Masih ada hubungan antara ruh dengan jasad masih, tapi dengan hubungan yang sangat lemah, termasuk pada diri orang yang mengalami mati suri.
Ya, mereka terpisah ruh dengan jasad tapi masih ada hubungan dengan hubungan yang sangat lemah. Suatu saat menguat lagi, setelah menguat lagi mungkin ruhnya ini Allah masukkan kembali ke dalam jasadnya. Kalau kematian seorang sudah ditentukan kapan, di mana, sedang apa dan penyebabnya. Lalu bagaimana orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala menetapkan matinya dia dalam keburukan? Apakah orang itu percuma taat dan takwa kalau di akhir hayatnya dia sudah menetapkan sebagai su'ul khatimah? Apakah ada orang selama hidupnya taat tapi pada waktu matinya su'ul khatimah ada? Ada. Dan hadis mengisyaratkan itu. Di Arba'in An-Nawawiyah salah satu hadis, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan gitu ya. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali selangkah lagi, satu hasta, selangkah lagi dia ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot melakukan amalan-amalan ahli neraka, berhenti dari ibadah, dia dosa, dia maksiat, mati dalam keadaan demikian lalu masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Hadis ini ada. Realita, kenyataan ada. Lihat iblis laknatullahi alaih. Dia ahli ibadah tapi berakhir dengan buruk sampai sekarang. Pernah baca Al-Quran surah Al-Hasyr ayat mungkin 15-16. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti syaitan ketika syaitan berkata kepada manusia, kufur kamu. Ketika manusia ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini ayat. Siapa orang tersebut? Orang tersebut ahli ibadah, rahib. Orang ini ahli ibadah, digoda oleh syaitan untuk berhenti ibadah, nggak berhenti, terus. Sampai akhirnya tergodanya oleh apa? Oleh perempuan, oleh wanita. Wanita memang penggoda banget. Godaannya dahsyat, setan pun kalah. Ketika Allah menjelaskan tipu daya setan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika menjelaskan tipu daya dan godaan perempuan, inna kaida kunna azim. Sungguhnya tipu daya kalian hai para wanita dahsyat luar biasa. Kalahkan setan. Nah, si rahib digoda oleh setan untuk berhenti ibadah, nggak berhenti. Digodanya oleh perempuan. Akhirnya dia terjerumus, lalu ternyata perempuan yang dia hamili itu anak raja. Ditangkap oleh raja, ya. Kemudian mau dihukum mati, datang setan. Kamu mau selamat? Iya. Sujud ke saya, nanti saya selamatkan kamu. Kata dia, enggak boleh sujud. Daripada kamu mati dalam keadaan begini, malu. Ahli ibadah tapi kok berzina. Mempermalukan diri. Kalau kamu sujud ke saya bebaskan, kamu bisa taubat. Kepikiran, iya. Akhirnya sujud. Ketika sujud, setan tertawa sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ternyata PHP dia. Bohong janjinya. Ketika dia sujud, hukuman mati dilaksanakan, dia mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Ini yang dimaksud kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Syaitan berkata kepada orang, kufur kamu. Orang itu nurut.
Ketika kufur, setan berlepas diri dan hukuman mati dilaksanakan. Ini su'ul khatimah. Ada banyak kasus ya seperti itu. Nah, kenapa demikian? Hadis ini dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hamd dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab yang berisi syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ditambah 10 hadis jadi 52. Arba'in kan 42 hadis. Ditambah 10 hadis. Disyarah, dijelaskan. Kenapa orang ahli ibadah bisa su'ul khatimah? Kata beliau, mungkin orang ini melakukan ibadah dengan ibadah yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Yaitu 2. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Mungkin orang ini ikhlas tapi penuh bid'ah. Atau mungkin orang ini ahlus sunnah tapi tidak ikhlas. Atau mungkin dua-duanya. Ya ahlul bid'ah ya tidak ikhlas. Riya dengan kebid'ahannya. Akhirnya ditolak ibadahnya. Sebagai bukti ibadahnya ditolak, Allah cabut hidayah dari dia. Berhenti dari ibadah. Lalu orang ini berubah melakukan amal buruk, dosa, maksiat dan mati dalam keadaan demikian. Jadi Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya, pasti adil. Siapa yang Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah, sudah saya bilang tadi, su'ul khatimah ini pertanda murka dan azab Allah kepada orang ini. Orang yang beribadah tapi riya itu dosa, diazab. Fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un. Orang yang riya salatnya diazab. Orang yang riya itu sedang maksiat, berdosa kepada Allah dengan riyanya dalam ibadah. Ibadahnya bagus. Tapi ibadah yang bagus terusak, terkotori oleh riyanya. Maka ditolak ibadahnya dan diazab karena riyanya. Ya. Jadi penyebab orang itu dihentikan, dicabut hidayah sehingga berhenti dari ibadah, berbelot kepada dosa dan maksiat, mungkin ibadahnya itu tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Maka perhatikan ikhwah, 4 syarat diterimanya ibadah. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, ketiga bersegera, jangan ditunda-tunda. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, tong kaleked. Yang keempat, sungguh-sungguh, jangan ala kadarnya, jangan asal-asalan. Walaupun ikhlas di awal waktu, ya sesuai sunnah, tapi asal-asalan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, 4 syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, mutaba'ah, bersegera dan bersungguh-sungguh. Jangan riya, jangan berbuat bid'ah, jangan menunda-nunda amalan, dan jangan ala asal-asalan, jangan ala kadar, tapi sungguh-sungguhlah ya. Jadi itulah penyebabnya kalau orang tadinya taat ahli ibadah tapi matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mungkin ketaatannya ditolak oleh Allah ya. Tapi kalau ketaatannya benar, ikhlas, mutaba'ah, sungguh-sungguh, bersegera, dijamin orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak mungkin su'ul khatimah. Dari YouTube. Dari YouTube. Bismillah Ustaz, kemana perginya ruh? Ini belum diterangkan, nanti tenang. Seru loh ya. Apa benar mayit bisa mendengar kaki sendal orang-orang yang berlalu di kuburan? Ketika awal dikuburkan, dibangkitkan, iya. Tapi setelah proses fitnah kubur itu ditanya di alam kubur ya, bisa menjawab dapat maaf kubur, tidak bisa menjawab dapat azab kubur, sudah nggak bisa lagi. Nanti ada keterangan tentang hal itu. Jadi ruh setelah dicabut dari jasad kita, kemana ini pergi? Oh seru, kita ikuti perjalanan ruh setelah berpisah dari jasad. Kapan? Nanti bulan depan ya. Bulan depan
belum sampai kita waktunya untuk membahas itu. Tapi pokoknya akanlah ya. Pokoknya insya Allah tahun depan dibahas. Tentang apa yang terjadi di alam kubur jangan dulu ditanya, belum dijelaskan. Kita belum mati nih. Kita masih membahas sakarat, belum mati kan? Belum. Ya, nanti kalau mau mati segera nanti dibahas insya Allah. Apakah orang yang akan mengalami kematian ada tanda-tandanya? Maksudnya tanda-tanda medis atau tanda-tanda apa? Dokter tahu ada tanda-tanda orang ini mau mati dari beberapa kondisi mata dan seterusnya ya, denyut jantung macam-macam. Dengan pengalaman dan ilmu medis mereka bisa menduga, tidak pasti tapi bisa menduga. Saya pernah menangani adik saya dirawat di rumah sakit dengan penyakit kanker, kondisinya begitu. Saya tanya, "Dok, jujur, terus terang jangan takut. Saya nggak akan nuntut apa-apa. Saya tahu bahwa dirawatnya orang di sini bukan untuk memperpanjang umur. Lihat kondisi seperti ini kira-kira berapa lama? 3 hari, Pak. Bener, 3 hari meninggal. Jadi dokter bisa ada tanda-tanda ya. Tanya ke dokter. Nah sekarang secara syar'i Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan dengan tanda-tanda akan datangnya kematian kepada kita. Dengan beragam tanda agar kita sadar dan mempersiapkan diri. Apa saja tanda-tanda itu? Pertama, coba ngaca. Lihat kulit, lihat rambut. Kalau rambut sudah berubah warna menjadi putih, itu tanda. Saat ajalmu tak akan lama lagi. Lihat kulit, kenceng apa keriput. Bukan hitam putihnya nggak masalah. Tapi sudah keriput atau masih kenceng. Ya, itu juga tanda. Setiap sakit yang kita alami, itu peringatan. Ya, bahwa lihat sakit ini salah satu di antara sinyal-sinyal kematian akan datang. Termasuk kematian saudara kita, tetangga kita, kawan kita yang dekat dengan kita mati. Itu tanda, ingat, peringatan itu. Kamu akan terkena giliran. Oleh karena itulah, maka di saat kita merasa kematian ini sudah mendekat, ya, maka saat itulah harus bersiap-siap. Adik saya yang tadi rahimahullah, mungkin sudah merasa dia tidak akan bisa bertahan hidup sampai wasiat. Kalau saya mati tolong anak saya, titip. Kan gitu. Itu ada isyarat, ada firasat. Wah ini gak akan lama. Dan orang-orang banyak yang seperti itu ya. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikum idh hadara ahadakumul maut. Maka telah diwajibkan kepada kalian kalau sudah ada tanda-tanda kematian kepada kalian untuk bikin wasiat. Dari ayat ini bisa diambil faidah orang yang akan mati sudah mengetahui tanda-tanda dia akan mati. Apa tandanya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita akan tahu, oh ini tanda-tanda kematian. Nanti akan datang dan faham sendiri ya. Lalu bikin wasiat sebelum kematian kita. Di dalam Al-Quran kalau tidak salah ada firman tentang jika kamu hendak mati maka berwasiatlah. Ayat yang tadi ya. Apakah kita akan mengetahui kapan kita akan mati? Sudah tadi. Tanda-tandanya ya, waktu pastinya kapan kita nggak tahu. Apa doa bisa merubah takdir? Itu hadis. Doa bisa merubah takdir. Silaturahmi juga bisa memperpanjang umur dan bisa menambah
rizki. Padahal ada padahalnya. Ketika 4 bulan di kandungan ibu sudah ditetapkan ajalnya dan rizkinya. Tapi kenapa silaturahmi bisa menambah rizki dan memperpanjang umur? Terus saya tadi berkata di awal, nanti waktu menjelaskan akan saya jelaskan tapi lupa, ingat lagi sekarang. Saat kematian seorang hanya Allah yang tahu, malaikat nggak tahu. Termasuk yang mencatat, iya. Yang mencatat ketika bayi dikandung 4 bulan. Malaikat disuruh mencatat ajalnya. Berarti tahu dong ajal orang itu. Tapi saya katakan malaikat yang mencatat juga nggak tahu. Kenapa? Ini nih berkaitan dengan silaturahmi tadi. Jadi makna silaturahmi bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rizki. Itu maknanya hakiki. Dan Allah menyuruh kepada malaikat, catat. Kalau orang ini silaturahmi, kasih usianya 70 tahun. Kalau enggak, 50 tahun aja. Dan malaikat mencatat 2 kemungkinan itu. Dan dia enggak tahu orang ini mau silaturahmi apa tidak. Usianya 70 atau 50. Ya. Catat. Kalau orang ini silaturahmi, kasih total rizkinya 100 miliar. Kalau enggak silaturahmi cukup 50 miliar saja. Dua-duanya dicatat. Nah seperti itu. Nah apa yang dimaksud doa bisa merubah takdir? Maksudnya doa bisa merubah nasib. Nasib maknanya keadaan hidup seseorang. Seperti contoh. Ada seseorang yang tadinya ditakdirkan bodoh dan miskin. Lalu Allah takdirkan dia belajar, berusaha, berdoa. Dikasih semangat untuk belajar. Dipertemukan dengan orang yang bisa mengajari dia secara mudah. Dikasih semangat untuk bekerja, berusaha. Dan dipertemukan dengan orang yang memiliki partner bisnis usaha yang bagus. Ditakdirkan dia berdoa, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Akhirnya berubahlah nasibnya. Tadinya bodoh dan miskin, berubah menjadi pinter dan kaya. Tadinya bodoh, malas, miskin. Karena hidayah Allah dia berubah menjadi rajin, pinter, dan kaya raya. Pertanyaan, apakah dia merubah takdir? Ya, dia bukan merubah takdir, tapi itulah takdir dia. Awalnya ditakdirkan bodoh, malas, miskin. Lalu Allah takdirkan dia bekerja yang rajin, belajar yang keras, dan berdoa yang intensif. Dan dikabulkan. Akhirnya Allah rubah dia menjadi yang kaya, yang rajin, dan juga menjadi pintar. Itulah takdir dia. Jadi semuanya itu takdir. Termasuk doa bagian yang Allah takdirkan. Kenapa kita berdoa? Karena Allah mentakdirkan kita berdoa. Kalau tidak ditakdirkan nggak akan berdoa. Gimana cara jalan mentakdirkan? Allah kasih hidayah. Bagaimana cara dia bisa memperoleh hidayah? Allah kasih semangat untuk ngaji. Di pengajian mendengar penjelasan tentang agungnya doa, lalu dia terdorong untuk doa. Macam-macam jalannya. Semuanya itu bagian dari yang Allah takdirkan, ya. Jadi doa termasuk bagian yang Allah takdirkan juga. Amalan yang Allah tetapkan waktu usia 4 bulan di kandungan, amalan seperti apa? Semua amalan kita. Termasuk saya berdiri, duduk di sini dengan tangan begini, antum begitu. Itu sudah ditulis ketika kita usia 4 bulan di dalam kandungan ibu. Semua amal kita, tertawa kita, makan minum kita, nangis sedihnya kita, semua sudah tertulis. Sudah, semua amalnya ya. Seorang penuntut ilmu harus mengharap wajah Allah. Apa maksudnya? Apakah bisa ditakwil wajah Allah adalah ikhlas? Maksud meniatkan untuk bisa melihat wajah Allah, maksud untuk ke surga.
Karena hanya di surga wajah Allah bisa dilihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang sumringah karena dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, meniatkan amalan agar bisa meraih, memperoleh, melihat wajah Allah agar bisa ke surga. Bagaimana caranya? 4 tadi, ya ikhlas, ya mutabaah, ya sungguh-sungguh, ya tidak menunda-nunda dari waktunya. Apakah melihat wajah Allah bisa ditakwil dengan makna ikhlas? Bukan ditakwil, tapi include. Ikhlas adalah salah satu syarat untuk bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Bukan takwil ya, tapi salah satu dari kandungan dari bisa melihat wajah Allah. Boleh nggak menyiapkan tanah untuk makam jauh-jauh hari? Boleh. Didasarkan kepada salah satu hadis. Seorang sahabat dikasih kain oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini menyatakan, demi Allah saya akan menjadikan kain ini sebagai kain kafan di saat kematian saya. Nabi SAW ada mendengar dan diam, para sahabat yang lain ada. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Para ulama termasuk Syekh Salim bin Al-Hilali ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan fihi ya jawazu. Di dalamnya terkandung penjelasan bolehnya mempersiapkan apapun untuk kematiannya. Baik kain kafannya termasuk tanahnya. Saya ingin dikuburkan di sini. Boleh nggak masalah. Walaupun kenyataannya belum tentu. Baik kain ataupun tanah. Mungkin saja kain itu sudah hilang, sudah dijual, sudah rusak gitu kan. Tanah juga. Mungkin saja tanah sudah disiapkan. Ternyata kesabat jalan. Akhirnya dikuburkan di tempat lain. Tapi intinya boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Baik dalam bentuk mempersiapkan kain kafan untuk dirinya ataupun tanah kuburannya. Tidak terlarang. Adik saya meninggal karena sakit. Saya bertanya kepada rumah sakit tempat dia berobat. Menanyakan obat yang dia makan untuk apa. Sampai sekarang saya tidak bisa melupakan adik saya. Bagaimana ini? Apakah tidak ikhlas? Bagaimana cara untuk melupakan semua itu? Agar bisa melupakan, jangan diingat-ingat. Iya. Saya pernah bertanya obat yang dia makan untuk apa. Tapi pertanyaannya saya masih belum melupakan adik. Jadi untuk apa obat tadi disebut? Ya pertama saya masih ingat kepada adik. Sama saya ingat ke orang-orang yang sudah mati, orang tua, adik, terus anak-anak saya ada yang sudah mati ketika usia 11 bulan. Lagi lucu-lucunya ya kayak bapaknya. Jadi ketika menjadi kembang buruan lucu-lucunya mati. Bisa kebayang nggak gitu? Masih ingat? Masih. Apa yang harus kita lakukan? Setiap ingat doakan. Setiap ingat doakan. Itu saja terus. Makin sering ingat makin sering kita mendoakan. Ya, mendoakan kebaikan. Mengingat orang yang sudah mati tak masalah selama tidak madarat. Selama memberikan dampak positif. Seperti tadi, begitu ingat kita mendoakan, itu positif. Begitu ingat kita tahu yakin, kita juga akan mati menyusul mereka. Akhirnya terdorong untuk ibadah. Ya, boleh. Yang tidak boleh mengingat kematian atau mengingat orang yang sudah mati tapi berdampak buruk. Begitu ingat nangis, sedih, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau tidur, sholat juga nanti lagi sedih. Ini yang buruk, ini yang tidak boleh. Ya, jadi ingat kepada orang yang sudah mati, hukum asal tidak masalah. Harus diantisipasi memberi dampak yang baik kepada kita.
Kalau memberi dampak yang buruk, lupakan. Cepat palingkan kita kepada masalah lain. Doakan dulu, setelah doakan, pikirkan perkara lain selain orang yang sudah mati tadi. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Apakah benar kita tidak boleh menyiapkan semua keperluan yang perlu disiapkan di saat kita nanti mati dengan niat menyulitkan orang lain? Enggak, justru menyiapkan peralatan kuburan lebih mempermudah orang lain, ya enggak? Nih saya sudah beli kapling untuk meninggal, saya sudah siapkan tanahnya, kainnya, kalau saya mati tinggal prung. Ini menyulitkan atau menggampangkan? Mempermudah yang masih hidup. Bagus, gak masalah. Jadi keliru kalau menyiapkan keperluan berarti menyulitkan orang lain. Gak nyambung, malah mempermudah. Ya. Dan secara syar'i dibolehkan sebagaimana yang diterangkan tadi. Udah terakhir. Insyaallah kita jumpa kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.